Balik lagi ke Ormas. Orang muda angkat suara. Sesi Ormas hari ini kita kedatangan tamu spesial banget nih, Cel. Widih, siapa tuh Ever? Tamu kita spesial hari ini adalah pendamping OMK Paroki Yakobus. Artinya apa tuh, Cel? Wih, pasti Romonya tuh berjiwa muda, bergenerasi muda. Aku dengar-dengar juga Romonya paling muda loh separoki Yakobus. Bener banget. Tapi memang sih dari tampang-tampangnya ya, kayaknya sih nggak beda jauh gitu umur dari kita-kita tuh. Iya, orang Romonya masih muda banget. Siapa nih kira-kira ya Langsung aja Romonya? ya. Kita undang aja langsung Romo kebanggaan kita, kesayangan kita, Romo Wisnu Wicaksono. Hai Halo, Romo. Romo. Halo, Halo. apa kabar? Baik, Romo. Romo, apa kabar, Baik, Romo? puji Tuhan, saya baik-baik, sehat-sehat juga. Semoga Widih, kamu juga sehat dan baik ya. ya. Amin. Semoga penonton di Amin. rumah Romo. juga sehat-sehat terus. Siap. Selama karantin ini, gimana nih, Romo? Mungkin kesibukannya? Boleh sharing, Romo? Wah, Gimana nih? Bisa terus ya Romo ya? masa ya, Bisa terus ya? ya bisa online terus ya. Tapi ya seperti biasa banyak keterbatasan kan, nggak boleh misa di lingkungan, juga terbatas untuk misa hari Minggu begitu ya. Tapi ya dengan keterbatasan ini mencoba untuk melakukan sesuatu lah. Misalnya ya buat konten-konten di media sosial gitu ya untuk Wow. bisa menyapa dan memberi sesuatu yang positif lah untuk sesama, untuk Ya, umat paling tidak gitu ya. orang muda angkat suara ini ya Romo ya? Oh, termasuk di sini gitu kan, sehingga Betul. tidak tidak berlalu begitu saja masa karantina ini dengan sesuatu ya yang makan tidur tidur gitu kan. Bener, Romo. Tapi ada sesuatu yang produktif yang bisa dibuat seperti itu. Benar sekali. Ya, Kalau Selin nih, karantin ini biasanya sibuk ngapain, Cel? Kalau misalnya aku sih ya karena sekolah ya udah jadi sekolahnya online kayak gitu. Kalau misalnya Edward gimana? Kalau aku juga sih sama. Kita harus ikutin protokol ya, Romo ya, sebagai warga iya, Katolik yang baik. Iya, Ikutin iya, protokol sayang banget kesehatan dari tuh. pemerintah pastinya ya. Jadi kayak kita oh nggak iya. bisa ketemu sama orang-orang. Apalagi Romo juga pastinya kangen-kangen ya sama umat-umat yang di Oh gereja. iya pasti gitu kan. Apalagi saya baru berapa ya, baru 1 tahun lah di paroki Romo artinya Yakobus pemuda ini masih kan. muda banget ya Romo. Dalam Baru segi satu fisik maupun dalamnya juga masih berjiwa muda. Mas, jiwa muda juga gitu ya. Maka kan perlu juga banyak mengenal. Nah, tapi dengan keterbatasan ini ya dengan ya sesuatu yang terbatas bisa Hmm. semakin menjumpai umat lah. Kangennya itu terpenuhi dengan sapaan-sapaan setiap hari dalam misa, dalam eh, mungkin apa namanya Zoom yang dibuat di lingkungan atau di komunitas-komunitas gitu. Keren Seperti banget. ini mengobati kangen juga nih sama anak-anak OMK juga nih kayak gini. Bener, Romo. Semoga kita bisa sering-sering lah, Romo, ngadain acara-acara seperti ini, Oh Romo. iya, saya Ada harapkan juga. setiap minggu ada gitu kan. Amin. Amin. Siap. Jadi Sip. Romo mau ya dijadiin tamu spesial kita setiap minggunya? Oh, ya jangan tiap minggu lah, kan masih ada cara-cara lain saya. Bener, Romo Paling pasti enggak, punya kesibukannya tersendiri ya, Romo. iya maksudnya kan romonya ada yang lain-lain gitu kan, Oh bisa iya. termasuk Romo Suto bisa juga loh kalau mau. Oh iya, betul, Romo. Boleh, boleh. Kapan-kapan kita ajak, Romo. Iya, lain kali Iya, kita ajak Suto buat ikutan ormas ini. ormas ya. Tapi ya BTW, Cel, perlu tapi aku dijaga. dengar-dengar kamu punya hobi baru nih waktu karantin ini. Iya, Wah. aku tuh jadi gini Romo, aku tuh akhir-akhir Mm-mm. ini bukannya pencitraan ya, tapi aku suka banget lagi dengerin podcast Katolik gitu, apalagi Fresh Oh, oke. News. Tahu nggak Romo atau tahu nggak Edward? Aku Apa pernah itu? denger sih. Pernah tahu Fresh sih dari News teman-teman, cuman belum pernah ikutin tuh. Gimana tuh? itu kayak ini loh, kayak podcast Katolik gitu.
Jadi kayak setiap harinya dikasih sharing firman gitulah soal satu ayat. Dan kemarin tuh ada sempat soal satu ayat ini, namanya 1 Timotius 4 ayat 12. Iya, nah 1 itu Timotius 4 ayat 12, iya. 12. Oh, saya lihat Alkitab dulu. Boleh Romo. Mungkin nanti saya bantu bacain juga ya buat teman-teman yang di rumah nih. Boleh. Oh, oke. Siap. Boleh. Ada apa nih di dalam Timotius nih? Kenapa tuh, Cak? Nah, jadi kemarin tuh aku dengar Romo soal 1 Timotius 4 ayat 12 ini ngomongin soal jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan sebenarnya menurut aku kayak yang paling yang paling srek gitu sama aku tuh soal yang jangan seorang pun mau menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena jujur aja aku sebagai anak muda, terkadang sih kayak beberapa saat gitu, kadang tuh kita merasa kalau misalnya diremehkan gitu. Kayak apalagi sama orang-orang yang lebih tua gitu. Kalau misalnya menurut Edward gimana nih sebagai anak muda juga? Iya sih Romo, memang terus terang ya di antara kita anak-anak muda pasti ini relate banget buat semua anak muda. Ada masanya kita merasa dipandang sebelah mata nih oleh orang-orang yang mungkin lebih dewasa. Gitu. Kira-kira kenapa sih Romo? Alasannya kok mungkin kita mau tahu nih dari sudut pandang Romo walaupun masih muda, cuman kan jauh lebih dewasa daripada kita lah. Kira-kira kenapa sih Romo orang muda tuh kadang-kadang suka dipandang sebelah mata gitu Romo? Iya, kenapa ya anak muda tuh sering dianggap remeh gitu? Atau mungkin sebaliknya ya, di satu sisi dipandang sebelah mata, di satu sisi dikorbankan. Enggak, maksudnya apa ya, kamu muda dah maju aja, kamu yang maju gitu ya. Muda yang tua istirahat ya gitu kan, atau misalnya jadi ketua lingkungan gitu misalnya, atau jadi pengurus seksi di gereja gitu kan. Kalau ada pemilihan, nah biasanya tuh yang muda-muda dikorbankan gitu, istilah tertentu gitu ya. Yang tua, wah kami udah istirahat lah, gini-gini gitu ya. Ya itu spontan aja sih saat kamu tadi bilang orang muda kok diremehkan begitu. Sebenarnya ya. Enggak juga ya, Romo. Ya? Sebetulnya enggak juga ya Romo ya. Iya, ya kadang-kadang juga diremehkan, kadang-kadang juga dikorbankan gitu kan. Tapi yang jelas rasa-rasanya dari dari tanggapan-tanggapan itu ya, kenapa sih orang muda itu kadang-kadang diremehkan ya? Mungkin pertama pihak orang tua merasa belum percaya pada anak-anak muda ini untuk menjabat atau melakukan sesuatu gitu kan, atau merasa bahwa belum punya ilmu lah yang cukup untuk melakukan sesuatu yang besar misalnya, atau ya hanya disuruh-suruh yang kecil-kecil gitu, misalnya jaga parkir gitu, kalau misalnya konteks gereja gitu kan, kamu jaga parkir saja gitu. Kalau nggak kayak itu tadi karena itu ya, kolektif itu juga bisa ya Romo. Kolektif apa? Kalau misalnya yang jadiin kolektor gitu kan biasa di gereja. Oh iya, jadi kolektor gitu, untuk di dalam gereja gitu kan, kelas tugas lingkungan. Ya itu tadi karena mungkin belum ada unsur keterpercayaan dari orang yang lebih tua kepada yang muda. Tapi kalau kita mau lihat konteks dari teks yang kamu baca tadi ya Selin ya, dari apa tadi 1 Timotius 4 ya, ayat 12. Itu kan nasihatnya Rasul Paulus kepada Timotius yang merasa bahwa dia tuh masih muda, masih belum cakap, masih belum belum bisa menguasai umat begitu. Tapi ya Rasul Paulus tidak meremehkan, Rasul Paulus malah memberi kekuatan, dukungan, dorongan ya. Walaupun kamu masih muda ya kamu jangan rendah hati lah, rendah diri gitu ya. Tapi kamu harus kamu harus juga menjadi teladan. Nah, di sini kan dikatakan tuh ya, jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu.
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Nah, makanya ini Rasul Paulus yang lebih tua, yang mungkin sudah sepuh juga, malah memberi dukungan kepada si Timotius, asal dia jadi teladan yang baik, sehingga bisa dipercaya seperti itu. Artinya orang muda juga bisa menjadi teladan ya Romo buat orang-orang di sekitarnya. Ya harus, bukan hanya bisa, tetapi harus jadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau misalnya orang-orang di sekitarnya nggak pakai masker kemana-mana, ya orang muda kemana-mana pakai masker, nah itu kan jadi sebuah teladan. Kalau yang lain-lain itu pada kumpul-kumpul nggak jelas, ngopi-ngopi nggak jelas, ya nongkrong-nongkrong nggak jelas, nggak pakai masker lagi, gitu kan. Maka orang muda itu harus bisa menjadi teladan, contohkan. Ya boleh berteman, boleh bergaul, tapi sesuai dengan keadaan lah, tahu tempatnya. Bener Gitu. banget Romo. Mantap banget memang. Kita kalau baca Alkitab memang harus banyak-banyak nih diskusi sama Romo. Dapat banyak banget nih insight baru nih. Gitu ya. Cuma dari sekedar baca Alkitab sendiri Romo, aduh luar biasa. Thank you banget Romo insight-nya. Kalau Romo mah pasti paling tahu lah kalau misalnya soal ayat-ayat kayak gini ya. Oh enggak sih, enggak paling tahu, udah banyak yang paling tahu, banyak yang lebih gapek, lebih jago dari saya. Ya, yang penting kita baca tidak hanya sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi kira-kira Tuhan baca apa, mau ngomong apa ya sama saya dengan ayat ini misalnya. Dan kita lihat juga keseluruhan ayat yang lain. Jangan hanya cuma 1-2 ayat saja, tapi juga kita lihat konteksnya kalau kita mau baca kitab suci itu. Gitu. Terima kasih banyak Romo. Ini Romo itu memang pandangannya sangat positif ya, pola pikirnya gitu. Tapi Romo, saya pikir-pikir nih Romo, banyak juga di antara kita sebenarnya yang saat dewasa ini tuh terkena apa ya, insecurity itu sebagai anak muda. Masa kadang-kadang masih suka diremehkan tuh Romo. Mungkin Romo ada nggak Romo pesan-pesan buat teman-teman kita nih yang masih dalam kehidupan sehari-hari ngerasa diremehin sehingga dia sulit untuk percaya diri melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa menjadi dilakukan gitu. Caranya mungkin gimana Romo mengatasi? Oh, mengatasi rasa tidak percaya diri. Betul Romo. Waduh, jujur saya tuh orangnya nggak pedean. Paling tidak beberapa tahun yang lalu lah, sebelum masuk seminari gitu, paling tidak. Saya nggak pede. Saya merasa bahwa kalau ada di dalam sebuah kumpulan orang-orang, apalagi banyak yang lebih tua, itu saya nggak berani ngomong gitu ya. Nah, cara pertama untuk pede ya berani ya berani ngomong lah, berani untuk komunikasi lah, begitu kan. Jadi lebih berani untuk tampil, berani lebih untuk mengekspresikan dirinya, gitu kan. Lebih berani untuk mengembangkan apa yang menjadi bakat dan minat, atau maksudnya apa ya, kelebihan yang Tuhan punya. Misalnya Edward, kamu jago di mana misalnya? Kelebihanmu apa misalnya? Jago di mana tuh, Ward? Ngomongin Ward. Kelebihan saya mungkin salah satunya sebagai passion saya juga ya, Romo. Kelebihan saya itu senang berkomunitas, bertemu dengan orang baru, Romo. Belajar bersama-sama gitu, terutama di komunitas rohani di OMK Yakobus, Romo. Kelebihannya jadi mungkin bisa mencarikan suasana gitu. Nah, itu kan juga bisa kembangkan di situ gitu ya. Sehingga tidak hanya sekedar ngikut-ngikut, tidak hanya sekedar ikut follower, tapi juga jadi influence ya gitu ya istilahnya. Atau apa? Sally, tadi kamu kelebihannya apa tadi? Kelebihan aku banyak banget tuh Romo. Apa tuh, saya kasih tahu? Tapi mungkin aku sama kayak Edward sih, Romo. Aku tuh maksudnya aku suka kalau misalnya bertemu dengan orang baru kayak gitu, dan berusaha buat kayak menjadi pendengar yang baik kayak gitu. Ya itu kan jadi sebuah kelebihan kamu yang bisa kamu kembangkan sehingga tidak minder, tidak merasa bahwa saya itu tidak punya apa-apa gitu kan.
Nah, itu akhirnya nanti bisa jadi sarana dan cara sehingga orang lain bisa menjadi teladan dan sesuatu yang bisa dipercaya untuk orang lain. Artinya Gitu. dalam komunitas-komunitas yang kita yang kita udah bilang gitu sama Edward, itu artinya bisa ini ya Romo ya, bisa kayak mengembangkan kelebihan-kelebihan kita dan juga berusaha untuk bikin kita lebih berani supaya anak-anak muda itu nggak dianggap rendah gitu ya Romo. Iya, jadi dengan berkomunitas kita bisa semakin mengembangkan diri kita semakin bisa kayak orang yang dalam kitab suci itu ya, dikasih 1 talenta akhirnya bisa jadi 5 talenta, dikasih 2 talenta akhirnya bisa jadi 10 talenta, nggak hanya untuk kita saja tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita juga mereka semakin berkembang di dalam komunitas itu. Maka nggak jelek juga kalau ikut dalam komunitas-komunitas. Gitu. Begitu. Selain itu melalui komunitas juga bisa ya Romo sebagai realisasi anak muda sebagai teladan buat orang sekitar Romo lewat komunitas. Iya. Misalnya komunitas kolintang, gitu ya. Kan kita ada kolintang gitu ya. Nah gitu. Selain kita bisa melatih kerjasama dengan orang lain, kita bisa melatih rasa percaya diri kita dengan orang lain, tapi kita juga bisa nantinya pada suatu ketika berkarya atau memuji dan memuliakan Tuhan di misa misalnya gitu ya. Ya seperti itulah. Iya. Jadi dengan komunitas-komunitas itu kita bisa semakin dipercaya sehingga tidak diremehkan lagi. Betul. Apalagi dengan contohnya tadi kolintang ya Romo, mungkin ada teman-teman juga seperti KOR OMK, orkestra itu kan sering banget ya Romo, mereka tampil di perayaan Ekaristi. Dari situ pastinya umat-umat itu jadi terdorong ya Romo melihat gimana, anak muda aja sudah bisa terdorong untuk mau melayani Tuhan dan aktif di kegiatan-kegiatan gereja. Otomatis dari situ kita sebagai anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas sudah secara langsung, secara tidak langsung mendorong umat-umat untuk ikut juga jadi teladan untuk umat-umat untuk ikut juga semakin aktif di kegiatan-kegiatan gereja. Betul ya Romo ya seperti itu? Iya. Misalnya kamu lihat masuk komunitas kenapa? Waktu itu kalau saya pribadi Romo masuk komunitas karena kebetulan saya homeschooling. Jadi saya komunitas terutama di Yakobus itu sebagai media saya untuk bersosialisasi. Sekaligus juga sebagai tempat untuk kerinduan saya mencari Tuhan lebih dalam lagi, Romo. Gitu. Kalau Selin tadi suka berkomunitas, apa yang dicari dalam komunitas itu, Selin? Sebenarnya aku suka berkomunitas, apalagi komunitas di gereja, gara-gara aku tuh pengen mendekatkan diri ke Tuhan sih, Romo sebenarnya. Soalnya apalagi kalau misalnya aku kan masih SMA nih, Romo. Terus aku tuh di SMA yang lumayan pelajarannya tuh kayak lumayan berat gitu, dan jadinya aku tuh merasa aku kadang jauh dari Tuhan dan aku tuh butuh suatu hal yang bisa bikin aku tuh dekat sama Tuhan lagi, dan aku tuh memilih untuk mengikuti kayak komunitas-komunitas, apalagi komunitas di gereja gitu, Romo, buat kayak deketin diri sama Tuhan dan supaya aku juga bisa jadi berkat sih sama orang lain. Amin. Amin. Nah, yang terakhir itu ya bisa menjadi berkat untuk orang lain itu juga sebagai sebuah daya tarik komunitas itu, gitu kan? Iya. Jadi bukan hanya saya masuk dalam komunitas, tetapi orang-orang dalam komunitas itu membawa sesuatu yang positif sehingga saya tertarik masuk ke sana. Gitu ya. Misalnya saya waktu di SMA ada sebuah komunitas persekutuan doa gitu. Ya pada awalnya sih apa sih itu gitu kan? Iya. Komunitas apa sih itu gitu ya. Tapi setelah saya kenal salah satu di antara komunitas orang yang berkomunitas itu, orangnya baik, orangnya pintar, murah hati, suka nggak hitung-hitungan lah kalau temennya itu susah ngerjain tugas, dia dengan suka hati, dengan senang hati membantu. Betul. Oh, ternyata orang-orang dalam komunitas itu tuh orang-orang baik. Ya, jadi saya mau masuk ke sana gitu ya. Saya
coba untuk jadi orang baik bersama dengan mereka. Ya, syukur-syukur jadi orang baik gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya ya komunitas itu juga bisa menarik orang-orang di sekitarnya gitu. Sehingga nanti komunitas itu bukan hanya apa? Sehingga saya tidak mencari komunitas, tetapi komunitas itulah yang akhirnya sadar nggak sadar menarik kita, menarik saya, menarik orang untuk gabung dalam komunitas itu dengan kebaikan-kebaikan kita. Itu sih maka yang terjadi dalam jemaat perdana kan gitu ya. Iya. Kalau kita bicara tentang gereja perdana, itu kan mereka tertarik karena cara hidup para rasul, orang-orang dalam jemaat perdana itu yang baik, maka mereka tertarik. Ya tentu saja ada rahmat Roh Kudus ya yang mendorong, tetapi rasa-rasanya kalau rahmat Roh Kudus saja tapi tidak diimbangi dengan kebaikan orang-orang yang ada di dalam komunitas itu, ya pasti nggak akan bisa berkembang. Jujur aja, kayak kita kan dari tadi lagi ngomongin soal komunitas nih. Oh iya. Akhir-akhir ini kan lagi ada pandemi COVID-19 yang bikin komunitas tuh ada yang beberapa terpaksa gitu loh, Romo, buat jadi kurang produktif gitu. Mungkin karena keadaan juga. Nah, kalau kayak gitu gimana ya, Romo, kira-kira tanggapannya? Gimana ya, Bat ya? Mungkin kita mau minta Romo nih mungkin tips and triknya nih supaya komunitas itu bisa tetap berjalan sehat dan produktif nih Romo selama pandemi. Iya, itu gimana tuh Romo? Menurut kamu kenapa komunitas sepeda sekarang menjamur? Kalau dulu paling tua, cuma beberapa orang gitu ya naik sepeda. Tapi selama masa pandemi ini malah semakin banyak. Bahkan katanya merek terkenal itu habis terjual gitu ya, dengan harga yang mahal pun juga ada berita itu kan. Banyak orang yang beli sepeda untuk sepedaan dan buat komunitas sepeda. Kenapa masa pandemi ini kok komunitas seperti itu menjamur? Karena mungkin opini saya ya Romo. Nah, karena kesadaran masyarakat akan kebutuhan berolahraga, terutama salah satunya melalui sepeda itu mulai muncul nih Romo gitu. Mungkin kalau untuk di komunitas juga bisa ya Romo ya, berarti harus ditimbulkan nih Romo, kita sambil sharing gimana mereka sebetulnya kita anak-anak ini juga butuh itu untuk aktif di komunitas gitu ya Romo ya. Oke, jadi ada kebutuhan tentang kesehatan sehingga akhirnya ya sudah bersepeda. Tapi kan ternyata sepedaan juga mengandung risiko kan untuk penyebaran COVID gitu kan. Berarti ya antara kesadaran untuk sehat dengan bersepeda dengan ancaman kesehatan itu bertolak belakang bahkan dengan adanya sepeda rame-rame itu. Nah, tapi itu kenapa muncul ya karena ada kesadaran untuk sehat gitu ya. Oke, kalau Selin tadi kenapa tuh? Di dalam komunitas ada sama kayak yang perumpamannya seperti kayak sepeda gitu ya Romo ya. Artinya kalau misalnya di dalam komunitas juga bisa meningkatkan produktivitasnya kalau misalnya ada kesadaran untuk berkomunitas juga dong Romo ya. Nah, kalau itu gimana ya caranya Romo? Jujur aja nih, aku tuh kayak aku tuh pengurus dari suatu komunitas wilayah di Anastasia gitu, Romo. Oh, oke. Oh, kamu wilayah Anastasia ya? Iya. Nah, itu juga kan Romo, dia juga salah satu dari komunitas wilayah Anastasia, ya nggak, Ward? Betul banget tuh. Asik banget. Sama-sama Anastasia dia. Iya, sama-sama Anastasia. Oke. Ya kan dari ini kita bisa tahu, oh kamu dari Anastasia gitu ya. Ya, balik lagi ke komunitas tadi ya. Ini kok dari orang muda yang tidak dihargai kok ke komunitas itu ya. Kenapa komunitas sepeda itu kok banyak? Sedangkan dulu nggak ada ya. Pertama karena memang dengan situasi seperti ini
ada sesuatu yang kurang, yang harus dilakukan, yaitu berolahraga. Nah, olahraga apa yang paling baik? Ya jalan kaki, yang paling murah lah, ya jalan kaki, jogging, gitu kan. Tapi kok kalau jalan kaki, jogging saja juga tambah capek, jaraknya juga terbatas. Kayak sudah pakai sepeda. Terus dengan sepeda itu, walaupun pertama cuma sekali, 2 kali, tapi kan dengan adanya media sosial, dengan adanya upload lah seperti itu gitu kan, apalagi tempat-tempat yang kece-kece dengan tempat-tempat yang Instagramable gitu kan, wah orang jadi tertarik, oh iya ternyata naik sepeda aja ada sesuatu yang bisa menyentuh rasa psikologi saya, yaitu pengakuan diri misalnya. Ya juga bisa seperti itu. Maka akhirnya semua pakai naik sepeda, karena dengan itu selain sehat, selain bisa berolahraga, juga eksis. Iya. Dengan seperti itu gitu ya, dengan murah, tidak ngeluar banyak biaya, tetapi kebutuhannya itu terpenuhi. Kebutuhan sehat, kebutuhan untuk eksis. Kan zaman sekarang salah satu kebutuhan pokok itu kan eksis ya. Itu kan. Sadari, tapi emang kebanyakan generasi Z gitu ya. Generasi Z. Generasi Z yang mempengaruhi generasi X, Y, Z yang tadi itu kan. Iya, betul Romo. Iya, yang selfie generasi Z gitu. Tapi yang tertarik generasi X juga tertarik. Betul. Generasi bapak-bapak saya, bapak-bapak kita juga ikut-ikutan. Iya. Udah mulai selfie juga ya Romo ya? Iya, sepedaannya cuma 1 jam, nongkrong-nongkrongnya, makan-makannya 3 jam misalnya. Bener gitu. Romo. Nah, itu sepeda gitu, kalau di dalam komunitas gitu bisa nggak ya Romo? Kayak dijadiin kayak di dalam komunitas sepeda yang rame, yang jadi produktif. Apakah kalau misalnya di komunitas yang gereja kayak gitu bisa jadi seproduktif itu? Iya, harusnya bisa ya. Kalau kita melihat contoh komunitas yang profan, yang duniawi, sepeda aja bisa, apalagi komunitas kita, gitu. Tapi ya itu tadi kita kan sedang terbatas. Kalau normal ya harusnya lebih hebat daripada komunitas sepeda. Kalau normal kita bisa kemana, kita bisa ngapain, kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa gitu ya, kumpul bareng. Tapi kan sekarang kondisinya tidak normal lah gitu ya. Maka tapi itu tadi intinya adalah menyentuh kebutuhan. Kalau komunitas itu bisa menyentuh dan memenuhi kebutuhan anggotanya, ya pasti komunitas itu akan terus eksis, ya walaupun tidak sehebat leluasa kalau tidak masa pandemi, tapi pasti akan ada. Misalnya saya mengapresiasi yang komunitas KKMK ini yang contohnya saya nggak, kalau ngambil contoh lain nanti bingung. Siap Romo. Contohnya yang komunitas KKMK kemarin ada itu kan lomba masker. Bikin masker gitu desain masker ya kan. Ya, betul. Nah, itu kan juga sebuah pemenuhan kebutuhan untuk punya masker yang kece, tapi sekaligus dengan masker itu saya bisa eksis ya. Atau kemarin juga beberapa waktu yang lalu lomba bikin makanan. Masak ya? Masak atau apa gitu. Nah, itu kan juga masak kan. Ya. Itu juga bisa terekspos, bisa dilakukan untuk semakin itu juga ada tambahan bisa donasi gitu kan dengan masker tadi. Itu kan sesuatu yang luar biasa yang bisa kita buat. Itu tadi intinya, kuncinya adalah bagaimana komunitas itu menyentuh kebutuhan. Artinya harus sesuai dengan perkembangan zaman juga ya Romo ya. Yang kalau misalnya mau masih produktif gitu. Oh iya, mesti kita nggak boleh ketinggalan zaman, tapi juga tidak boleh
hanyut dalam dalam arus zaman gitu ya. Kita masih harus juga punya eksistensi pendirian yang kuat gitu kan. Tapi juga nggak ketinggalan zaman. Tapi yang lebih penting dari itu ya bagaimana Roh Kudus itu menuntun kita untuk supaya tetap eksis. Bener, Romo. Aduh, berarti harus inovatif juga ya, biar Oh supaya iya. Ya kita contoh itulah apa komunitas sepeda. Iya. Contoh yang paling relate saat ini Romo emang. Iya, contoh yang paling relate. Tapi ini Romo, ada nggak sih Romo tips and trick nih? Mungkin kan di antara kita, walaupun sebetulnya nggak harus pandemi, kadang-kadang ada Romo tuh teman-teman kita nih yang mungkin udah lama nih nggak berkomunitas Romo, lama sudah berhenti atau lama terhenti sejenak gitu Romo, atau untuk bahkan teman-teman kita yang belum mengenal komunitas, ada nggak sih Romo tips and trick-nya supaya mengajak mereka kembali, merangkul mereka kembali Romo untuk bisa aktif berkomunitas Romo? Gimana Romo? Menurut kamu ini sekali lagi pertanyaan di ya boleh Romo. Pertanyaan ya. Menurut kamu kenapa teh sosro itu terkenal? Teh sosro terkenal. Enak. Karena memang brandingnya memang sudah masuk banget ke mindset orang-orang masyarakat Indonesia. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Oh ya, oke. Jadi brandingnya ya yang sudah masuk. Oke. Tagline-nya Romo. Tagline-nya si siapa? Si Selin. Kenapa Sel? Tapi benar sih, aku juga setuju banget Romo sama Edward, kayak kalau misalnya kita malah kadang tuh ada dijadiin candaan malah loh. Jadi kayak apapun minumannya teh sosro kayak gitu. Nah, ya. Kita ini boleh nggak nih ngomong teh sosro ya? Tadi jangan jadi ini diedit. Nggak apa-apa Oh kali ya. Bantu juga Romo. Pak dia harus bayar di teh sosro. Teh sosro bayar teh sosro. Oke. Oke, gak apa-apa. Kenapa? Karena ini jadi contoh aja sih. Kenapa teh sosro itu lebih terkenal dibandingkan teh-teh jenis yang sama. Gitu. Kenapa tadi? Ya tadi si siapa? Selin tadi. Kenapa teh sosro bisa jadi kayak branding gitu ya? Iya, lebih terkenal. Menurut aku karena kayaknya udah diulang-ulang terus gitu loh. Jadi kayak disebut-sebut terus, kayak misalnya teh sosro. Jadi kayak orang-orang jadi aduh mikirnya teh sosro terus gitu. Ya, mungkin kali ya kayak gitu. Intinya itu kan. Intinya apa? Intinya pengulangan. Intinya pengulangan dan informasi yang terus-menerus dibuat gitu, disebar. Betul. Istilahnya iklan kan sampai sekarang sosro juga masih beriklan. Iya, betul. Entah iklan TV atau iklan di koran atau di mana tuh di warung-warung kecil-kecil itu ngasih stiker, ngasih mejanya dikasih taplak. Iya. Sosro semua gitu kan, atau tempat sendoknya atau tempat tisunya sosro semua terus dikasih. Nah, itu artinya kan apa? Supaya kita mengenal dan mengerti ya kita harus terus beriklan, kita harus terus membombastis kalau perlu ya dengan produk-produk kita, informasi terhadap produk kita. Nah, produk kita apa? Produk kita KKMK misalnya. Komunitas kita ya. Produk kita komunitas kita gitu ya. Nah, coba ada tagline tertentu lah yang yang misalnya terus ditandamkan atau logo tertentu yang terus disebar terus gitu ya. Misalnya kalau tadi ada lomba masker misalnya gitu ya. Ya ada gambar bagus tapi entah di sininya ada logonya KKMK yang menarik misalnya gitu ya. Atau kalau ada acara-acara terus dibombastis KKMK, yes. Nah, misalnya apapun agamanya KKMK Jos. Enggak. Tahu jauh. Maksudnya tagline-nya atau kalimat yang terus-menerus bisa disampaikan sehingga orang yang belum ngerti ya tahu ini apa sih KKMK.
Orang yang di dalamnya juga semakin semangat. Betul. Orang yang dulunya mungkin aktif tapi sekarang tidak aktif, ya sekarang bisa, apa sih yang bisa saya bantu nih, gitu ya. Maka juga mungkin perlu di branding terus menerus tuh, kata si Edward ya, sehingga nancep di dalam pikiran kalau mau makan apapun makanannya, minumnya itu, gitu ya. Iya. Apapun jalannya, komunitas saya adalah sesuatu yang baik untuk saya dan baik juga untuk kamu. Apapun masalah yang sedang terjadi ya Romo. Apapun masalah yang sedang terjadi, komunitas ini bisa jadi cara untuk membantu saya, misalnya. Wah, insight yang luar biasa banget nih dari seorang Romo Wisnu. Waduh. Enggak sih. Bener Romo, itu relate banget Romo. Dari sebuah perusahaan minum bisa masuk komunitas. Bener juga sih Romo, kita bisa pelajarin dari sebenarnya sekitar kita ya Romo ya. Iya sih. Iya. Artinya sama kayak Sosro gitu. Artinya kalau misalnya buat membawa teman-teman yang mungkin udah lama nggak berkomunitas, ataupun kayak buat teman-teman yang belum pernah berkomunitas dan mau ikut komunitas itu, contoh untuk menarik mereka itu branding gitu ya Romo ya berarti? Di branding, iya. Bahkan bahwa KKMK ini adalah komunitas yang jos. Kalau perlu ya KKMK adalah komunitas yang best lah dibanding komunitas yang lain. Betul. Nah, itu isinya apa ya nanti kalau kamu udah masuk. Nah, gitu kan. Bersamaan dengan itu pastinya berarti kita memang harus menaikkan value dari komunitas kita setinggi-tingginya ya Romo ya, sebaik-baik. Oh iya. Kalau kita promosi tapi ternyata kualitasnya menurun ya. Betul. Sama aja gitu. Misalnya ada produk minuman gitu kan, wah dulunya enak tapi sekarang kok nggak enak, ya pasti akan ditinggalkan. Iya betul. Jadi akan tetap eksis, tetap berinovasi, tapi sekaligus juga tetap mempertahankan. Iya, mempertahankan rasa yang enak itu. Nah, Romo, ini sayang banget nih waktu kita nggak banyak lagi ya, karena Romo kan juga kegiatannya sangat banyak. Kirain seharian nih. Terakhir tadi kan Selin minta penjelasan Romo nih tentang Timotius 4 ayat 12. Aku boleh dong Romo minta penjelasan Romo juga nih untuk ayat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Boleh dilihat dulu Romo. Bentar, ayat berapa? Ayat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Itu bacakan juga buat teman-teman di rumah. Panjang banget. Iya. Oke, ya silakan. Oke. Ya. Untuk 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, Allah adalah kasih. Ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih adalah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, Romo,
dari bacaan ini, kita kan mendengar Romo semua tentang kasih. Bagaimana seberapa pentingnya kasih bagi umat Kristiani. Bahkan disebutkan bahwa Allah itu adalah kasih. Saya mau minta pendapat Romo nih, sebagai umat Kristiani, apakah cukup kita hanya menyebarkan kasih sebanyak-banyaknya gitu? Apakah dengan hanya menyebarkan kasih itu sudah cukup bagi kita bisa dianggap sebagai umat Kristiani yang baik? Gimana mungkin tanggapan dari Romo? Karena di Alkitab juga banyak banget Romo ngomongin soal kasih ya. Iya. Apakah cukup dengan menyebarkan kasih sebanyak-banyaknya? Edward, iya. Pernah ke Pasar Baru nggak? Pasar Baru pernah Romo. Pasar Baru ya. Beberapa kali. Kadang-kadang kan di Pasar Baru tuh ada mbak-mbak atau mas-mas yang di depan toko, Pak lihat dulu Pak, nyebar brosur gitu, Pak lihat dulu Pak, atau di mall gitu kan. Iya betul. Ada counter untuk jualan rumah atau jualan mobil, Pak lihat dulu Pak, nih silahkan dilihat. Dia menyebarkan informasi, dia menyebarkan selebaran sebanyak-banyaknya. Tapi apakah ada yang lihat secara detail berapa orang gitu kan? Nah, intinya adalah jangan sampai kasih itu seperti selebaran atau brosur yang penting disebar aja, yang penting dikasih ke orang, yang penting orang dapat gitu kan. Entah dia baca, entah dia mengerti, entah dia memahami, bodo amat, yang penting saya sebar gitu. Yang penting dia dapat. Nggak tahu dia nanti masuk ke tong sampah atau dia buang atau dia bawa pulang, kan nggak tahu. Jadi kasih itu jangan seperti selebaran yang hanya disebar-sebar aja, dikasih aja. Tapi kasih itu adalah cara hidup. Ya kan? Kasih itu adalah bagaimana saya itu mengidentifikasi diri saya. Jadi kasih itu kayak bagian dari hidup saya yang menjadi keteladanan gitu kan. Misalnya itu tadi yang nyebar brosur mobil. Apakah nyebar brosur itu punya mobil yang disebar gitu kan? Dalam brosur itu belum tentu juga kan, atau jual apartemen, apakah yang nyebar brosur apartemen dia punya apartemen yang sama dengan yang disebar, kan juga belum tentu gitu kan. Sama-sama kalau kita menyebar kasih aja, apakah kita punya kasih seperti yang disebar itu gitu ya. Betul. Jadi intinya adalah ya, sebagai orang Katolik, kasih itu bukan sesuatu yang dibagikan. Sebagai orang Katolik itu, kasih itu adalah identitas, adalah bagian dari diri saya, bagian dari hidup saya. Oleh karena itu kan si Santo penulis Injil lagi, surat Yohanes ini kan ya, mana tadi ayat 12. Ya betul. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Artinya apa? Ya kasih itu ada di sini gitu ya. Kasih itu adalah kita karena kita bersama dengan Allah yang adalah kasih gitu kan. Jadi menurut saya kasih itu bukan dibagikan, tapi kasih itu adalah identitas saya, diri saya, sehingga orang itu tidak merasa diberi, tetapi bersama dengan saya, bersama dengan kita, orang itu mengalami kasih gitu. Sehingga ya. Itu identitas ya Romo ya. Identitas yang melekat dalam diri kita, dalam hidup kita gitu ya. Percuma kita ngomong kasih sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, tapi nggak mau mengampuni gitu. Percuma kita ngomong kasih, membagikan kasih, memberikan sesuatu, tapi itu hasil korupsi, gitu ya. Itu hasil dari kita nyolong, ya. Kasihnya nggak ada dalam pemberian kita itu, misalnya, gitu ya. Jadi ya
Kenapa orang akhirnya berputus asa menolong orang? Ya karena yang dia berikan itu tidak didasari pada sebuah rasa bahwa saya mengasihi. Ya. Kalau ditolak ya sudah, yang penting saya memberi. Kalau dimusuhi ya sudah, yang penting saya mau mengampuni. Kan? Kalau saya dianiaya ya, yang penting saya nggak menyakiti dia. Itu kan kasih. Jadi kembali lagi kepada orang muda yang merasa tidak dihargai, ya mulailah dari kita sebagai orang muda ya membagikan kasih itu, nggak hanya lewat omongan, nggak hanya sekedar saya memberi, tapi jadi cara hidup saya, jadi hidup saya itu sendiri. Itu sih, Edward. Terima kasih banget Romo. Aduh, ini satu penutup yang luar biasa buat kita hari ini, Romo. Oh gitu ya. Jadi Romo, thank you banget. Romo, mungkin untuk sesi terakhir kita mau kasih beberapa benang merah untuk sesi kita hari ini. Oh iya, silakan. Ya, untuk yang pertama dari Romo Wisnu Wicaksono, cara supaya mengatasi insecurities adalah dengan berkomunitas, berkomunitas bisa bantu mengembangkan diri kita, seperti melatih percaya diri dan melatih bakat kita. Itu bisa mengatasi insecurities untuk anak muda tuh. Iya. Lalu untuk pandemi itu bukan menjadi alasan. Selama dari dalam diri itu punya kesadaran buat berkomunitas, pasti bisa kok kita terus berkomunitas. Untuk selanjutnya apa tuh, Cel? Mungkin mau nambahin? Dan abis itu juga ada juga komunitas itu harus make sure banget tuh kalau misalnya mereka bisa memenuhi kebutuhan para anggotanya, dan jangan lupa buat minta bantuan Roh Kudus supaya komunitas itu tetap eksis. Jadi tetap masih ada gitu loh, dan tidak jadi komunitas yang non aktif gitu. Dan juga kalau misalnya ada teman yang tidak mau berkomunitas, itu jangan capek-capek, jangan lelah untuk terus mengajak dia, karena branding itu penting. Sama yang dibilang Teh Romo tadi, Sosro itu bisa melekat di otak kita karena brandingnya itu terus-terusan loh. Nah, itu juga bisa diterapkan di dalam komunitas supaya bisa mengajak teman-teman untuk ikut berkomunitas. Betul banget. Iya. Untuk yang terakhir tadi ya, mengenai kasih yang tadi mungkin teman-teman masih ingat lah detailnya ya, boleh mungkin dibalikin lagi, itu penting banget nih buat kita sehari-hari dan sangat bermanfaat. Jadi kalau misalkan yang saya ingat banget nih, jadi kan kasih itu menjadi identitas yang melekat dalam hidup kita sebagai orang Katolik ya, Romo ya. Karena kita bersama Allah yang adalah kasih. Terima kasih banyak Romo buat sesi kali ini, sudah mau menyempatkan waktunya bersama Kimi. Romo. Terima kasih juga sudah membantu saya eksis. Sama-sama Romo. Salah satu cara saya juga menyapa umat di Kelapa Gading kan juga dengan ini. Supaya menjadi lebih akrab ya Romo ya. Lebih akrab juga. Terima kasih banyak Romo. Sukses untuk konten-konten yang dibuat Romo. Wah, iya. Silakan nanti dilihat di Facebook dan di IG saya. Iya. Oh, yes, boleh Romo, siap, boleh nanti. IG apa tuh? IG-nya di Wisnu Wicaksono. Sekian, nanti kita akan taruh juga di kolom deskripsi Romo. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Romo. Iya, boleh tulis itu. Makasih banyak Romo, sekali lagi semakin Tuhan berkati Romo. Terima kasih. Romo juga. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Thank you semua teman-teman. Untuk itu kita pamit undur diri. Bye bye, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bye bye. Jaga kesehatan ya. Stay safe. Oh, yeah, Thank you guys.